Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 2. Metode terampil. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 190. Meyakini, menerima, dan menegakkan sila untuk memasuki pintu kebijaksanaan. Kebijaksanaan para Buddha adalah bagaikan cahaya dari obor kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat menerangi kegelapan dari ketidaktahuan, memungkinkan untuk tahu bagaimana menghindari mara bahaya dan kesulitan, serta melewati pintu kebijaksanaan dari Buddha dalam membimbing para makhluk. Karena kegelapan batin kita para makhluk hidup, begitu satu pikiran kebodohan muncul, masa depan menjadi kabur. Dari mana datang dan hendak kemana pergi, kita sendiri pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, penyimpangan sekecil apapun dalam pikiran setiap saat dapat menyebabkan kesalahan sejauh 1000 mil. Inilah kondisi manusia awam karena batinnya dipenuhi kegelapan. Maka jika kita dapat memperoleh kebijaksanaan Buddha, cahaya dari obor kebijaksanaannya akan mampu menyinari batin kita. Jika batin kita dapat menerima cahaya dari obor kebijaksanaan, maka jalan di dalam batin kita yang gelap akan menjadi terang benderang, dan secara alami kita dapat menghindari berbagai bahaya. Jika kegelapan batin dapat disingkirkan, maka dalam segala urusan kita akan mengerti cara untuk mawas diri dan mengerti untuk bersikap tulus. Sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan, mencegah munculnya pikiran yang tidak pantas, serta menghentikan kita dari melakukan perbuatan jahat. Inilah yang terjadi ketika kita memiliki kebijaksanaan Buddha yang meresap ke dalam batin kita. Secara alami kita dapat sepenuhnya memahami pintu kebijaksanaan yang digunakan Buddha untuk membimbing dan menyelamatkan semua makhluk. Agar kita dapat memahami kebijaksanaan, sesungguhnya sila sangat penting. Buddha datang ke dunia untuk menuntun kita, mengajarkan kita apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus giat bersemangat. Apa yang tidak seharusnya kita lakukan, harus kita cegah secepatnya. Jika kita dapat mencegah tepat waktu dan tidak melakukan hal yang tidak seharusnya, batin dan tindakan kita akan benar. Satu kebenaran dapat menghancurkan ribuan kejahatan. Di masa lalu ada sebuah cerita. Ada sebuah desa kecil. Suatu hari menjelang senja, di rumah sebuah keluarga kecil, tiba-tiba datang seorang pemuda yang berwajah bersih dan rupawan. Dia tampak sangat lelah. Dia berkata kepada tuan rumah, "Saya sangat lelah dari perjalanan saya. Jika masih ada tempat di rumah Anda, bolehkah saya menginap 1 malam?" Tuan rumah berkata, "Anak muda, saya melihat kamu sepertinya sangat lelah. Kamu datang dari mana?" Pemuda itu menjawab, "Saya datang dari Sravasti." Karena kebanyakan orang di Sravasti adalah penganut Buddha dan menegakkan 5 sila. Orang tua saya bahkan lebih taat. Suatu kali, ketika saya pergi keluar untuk berdagang, tanpa sadar saya meminum minuman beralkohol. Saat pulang ke rumah, orang tua mencium bau alkohol. Mereka sangat marah dan berkata bahwa saya tidak menjalankan 5 sila. Telah melanggar sila untuk tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Telah mencemarkan nama baik keluarga. Lalu dengan kemarahan orang tua mengusir saya, menyuruh saya pergi jauh untuk merenungkan kesalahan saya. Tuan rumah yang mendengar tentang apa 5 sila ini, dia juga tidak tahu. Tetapi ia melihat pemuda itu adalah orang yang berhati baik. Tuan rumah sangat ramah. Segera menyiapkan sebuah kamar untuknya.
Namun setelah pemuda itu telah mendapat tempat tinggal, sang tuan rumah mulai sibuk apa yang sedang dikerjakannya. Setiap hari, tuan rumah ini akan melakukan rutinitas, yaitu mengadakan upacara mewah untuk memberikan persembahan kepada 3 hantu penarik kekayaan. Karena percaya bahwa hantu penarik kekayaan bisa sering membawa kekayaan dari luar, sehingga hartanya tidak pernah habis. Ia meyakini bahwa 3 hantu penarik kekayaan yang memberikan berkah kepadanya. Makanya, ia setiap hari memberikan persembahan mewah. Sampai suatu malam, anak muda ini di dalam kamar yang hening ini sepenuh hati merenungkan 5 sila Buddha, terus bertobat. Dalam waktu ini, 3 hantu ini telah sampai di luar rumah ini. Dari jauh ada satu hawa murni, sehingga sang hantu tidak mampu mendekat. Segera berbalik dan ingin kabur. Pemilik rumah melihat 3 hantu penarik kekayaan ini berbalik dan ingin kabur. Segera memanggilnya. "Mengapa 3 dewa kekayaan? Kalian belum menerima persembahan sudah mau kabur?" Beliau terus mengejar dan memanggil, sangat menghormati. Sedangkan sang hantu terus berlari dan berbalik kepala mengatakan, "Karena dalam rumah kamu ada seorang tamu istimewa, tamu terhormat. Ada sangat banyak pelindung dewa di sana. Saya tidak dapat mendekat." Oleh karena itu, sambil berlari, sambil mengatakan, "Sangat menakutkan." Tuan rumah ini merasa aneh. Hari sudah terang. Tuan rumah bertanya kepada pemuda tersebut. Pemuda itu pun berkata, "Kelima sila yang diajarkan oleh Buddha adalah dharma sejati. Meskipun saya telah menerima 5 sila, saya telah melanggar sila tentang minuman keras. Namun 4 sila yang lainnya tetap saya jalankan dengan penuh ketulusan. Dan saya terus-menerus bertobat serta menyesali kesalahan saya. Mungkin karena itulah, sehingga di sekeliling saya selalu ada para dewa pelindung dharma." Mendengar hal itu, tuan rumah mulai bertanya, "Sesungguhnya, apakah hakikat ajaran Buddha itu?" Pemuda itu pun menceritakan sedikit demi sedikit apa yang ia ketahui kepada tuan rumah. Ia berkata, "Pengetahuan saya tidak banyak, tetapi Anda dapat pergi ke negeri Sravasti untuk bertemu langsung dengan Buddha dan Sangha." Tuan rumah itu pun mengambil keputusan. "Baik, saya akan pergi melihatnya sendiri. Benarkah ajaran itu benar-benar begitu mendalam?" Sejak hari itu, ia mulai mempersiapkan diri, lalu berangkat dalam perjalanan. Pemuda itu kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota berikutnya. Sedangkan tuan rumah itu berjalan menuju negeri Sravasti. Berjalan seharian, dari jauh ada satu rumah tangga. Dia berjalan mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Yang datang membukakan pintu adalah seorang wanita yang anggun dan berpenampilan sopan. Seorang wanita lalu bertanya kepadanya, "Ada keperluan apa?" Dia berkata, "Saya ingin pergi ke negeri Sravasti. Perjalanan masih sangat jauh. Hari sudah mulai gelap. Di depan juga sudah tidak ada rumah lagi. Ingin menumpang tinggal di sini." Wanita itu tampak serba salah, sangat ragu-ragu. Lalu kemudian dia berkata, "Terus terang saya katakan padamu, bukan tidak mengizinkanmu menginap. Tempat ini sangat berbahaya, karena suami saya adalah seorang hantu pemakan manusia, yaitu setan yang memakan manusia. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Nanti malam dia akan pulang." Wanita itu terus menolak dengan halus. Namun sang pencari Buddha ini terus memohon, sehingga ia mengizinkannya tinggal di sebuah kamar. Ketika malam tiba, benar saja, hantu pemakan manusia pulang ke rumah itu. Dari jauh sebelum masuk rumah, ada sekitar lebih dari 20 dewa pelindung ada di sekitar rumahnya.
Dia ketakutan, sama sekali tidak mampu mendekati energi kebajikan yang ada di sekitar rumah. Maka dia pun pergi. Setelah melewati 1 malam dengan aman, wanita tersebut mengatakan kepada orang yang menumpang tinggal ini, "Anda harus segera pergi. Anda sangat beruntung. Tidak tahu berkah apa yang Anda miliki. Bertamu saat suami saya tidak pulang. Sebaiknya Anda segera meninggalkan tempat ini." Begitu dia keluar rumah, melihat begitu banyak tulang belulang, dia sendiri menjadi ketakutan. Sambil berpikir, wanita yang begitu cantik, suaminya adalah seorang hantu pemakan manusia. Dia hidup bersama hantu ini, akan sangat bahaya. Sebenarnya, di rumah saya sendiri pun setiap hari saya menikmati hidup. Untuk apa bersusah payah melanjutkan perjalanan? Untuk apa memohon 5 sila? Walaupun batin saya sebenarnya juga sangat menginginkan 5 sila ini. Karena saya terus-menerus memikirkan 5 sila yang diceritakan oleh si pemuda. Namun, merasa keberatan juga karena perjalanan yang jauh. Ketika niat di dalam hatinya berubah, merasa ia seharusnya pulang saja, dan sebaiknya dia membawa wanita cantik ini pergi dari tempat berbahaya ini. Maka ia pun berbalik kembali dan berkata kepada wanita itu, "Saya masih sangat lelah. Bolehkah aku menumpang 1 malam lagi? Aku ingin berbincang denganmu." Wanita itu terus-menerus menolaknya, namun ia tetap tidak mau pergi. Benar saja, ketika matahari terbenam, sang suami pulang dengan tergesa-gesa. Melihat suaminya hampir tiba di rumah, sang istri segera menyembunyikan orang itu ke dalam tempayan arak. Ketika hantu pemakan manusia itu pulang, ia berkata, "Mengapa di rumah ini tercium bau manusia yang masih segar? Bau darah dan daging manusia begitu jelas. Cepat, cepat, bawa orang itu kemari." Wanita itu menjawab, "Mana ada, rumah ini kosong, tidak ada siapapun. Justru mengapa semalam engkau tidak pulang?" Dengan gaya manja dan seolah-olah kesal, ia mempertanyakan alasan mengapa suaminya tidak pulang semalam. Dia segera menjelaskan, "Saya semalam ada pulang, seperti ada hawa positif dari dewa langit di luar rumah kita, sehingga saya tidak bisa mendekat. Saya harus segera menjauh," katanya. Perempuan ini teringat pria itu tamu pernah berkata bahwa dia demi bertemu Buddha, demi mencari 5 sila. Apa sebenarnya 5 sila itu? 5 sila ini hanya disebutkan di rumah saya saja. Tuan sudah takut. Maka dari itu dia bertanya, "Apakah kamu tahu apa 5 sila itu?" Dia berkata, "Saya tahu, namun saya tidak boleh mengatakannya." "Mengapa tidak boleh mengatakannya?" "Kamu harus menceritakannya kepada saya." Karena hantu pemakan manusia itu tidak tahan melihat istrinya terus memohon, akhirnya ia menjelaskan tentang 5 sila. Setelah menjelaskan 5 sila, dalam hati istrinya segera melafalkan nama Buddha, dan dia sendiri juga membangkit tekad. Orang yang bersembunyi di dalam guci arak itu juga mulai bertobat. Seharusnya dia melanjut perjalanan ke depan untuk memohon pada Buddha dan menerima 5 sila. Jadi ketika keduanya berpikir untuk mencari 5 sila pada saat yang bersamaan, pada saat ini para dewa kembali lagi. Sudah berlipat ganda. Sebelumnya ada 20 dewa, sekarang sudah lebih dari 50 dewa. Mereka muncul sekaligus. Hantu pemakan darah manusia tidak dapat menahan aura kebajikan, sehingga dia menghilang lagi. Kemudian, wanita ini segera memanggil pria itu keluar. Dia berkata, "Anda sangat beruntung. Suamiku yang jahat sudah pergi. Anda harus segera meninggalkan tempat ini." Sekarang dia sudah mempercayainya, sehingga dia berkata, "Berhubung 5 sila Buddha mempunyai energi positif yang begitu besar,
Mengapa Anda tidak berlindung pada Buddha juga? Pada saat itu, wanita ini juga merasa bahwa setiap hari yang dia lewati adalah hari yang penuh penderitaan. Sekarang dia tahu bahwa ada sebuah jalan yang benar, sehingga dia pergi bersama pria ini. Di tengah perjalanan, bertemu dengan 498 orang. Sekelompok besar orang yang berjalan keluar dari arah kerajaan Sravasti. Mereka akan segera mendekati kerajaan Sravasti, lalu bertanya kepada sekelompok orang ini, "Kalian berasal dari mana?" Mereka lalu berkata, "Berasal dari kerajaan Sravasti." Kerajaan Sravasti. Bukankah Sang Buddha sekarang sedang berada di kerajaan Sravasti? Sekelompok orang ini berkata, "Benar. Namun Dharma yang dibabarkan oleh Buddha kami tidak memahaminya, sehingga kami meninggalkan tempat ini." Kedua orang ini dari aura positif karena menegakkan 5 sila. Berdasarkan dari pengalaman mereka, lalu menceritakannya dari awal hingga akhir kepada 498 orang ini. Setelah mendengarnya dan merasa bahwa Buddha berada di negara mereka sendiri, mengapa kita tidak paham mendengarnya? Ternyata 5 sila yang disebarkan seperti ini, selama di dalam batin kita menerimanya dengan tulus, maka akan bisa mendapatkan jasa kebajikan yang begitu besar. Jadi, melihat kedua orang ini yang akan menuju ke kerajaan Sravasti, jadi 498 orang ini juga mengikuti kedua orang ini berbalik lagi pulang ke kerajaan Sravasti. Di Griya Buddha, 500 orang dengan tulus berlindung pada Buddha. 500 orang dengan tulus berlindung kepada Buddha. Sang Buddha membabarkan Dharma kepada 500 orang tersebut. Kelompok biksu tersebut merasa takjub. Mendengar mereka menceritakan masa lalu, merasa bahwa sila sungguh memiliki kekuatan yang tidak terkira. Sang Buddha menyampaikan, kebijaksanaan Buddha sulit diketahui dan dipahami. Hanya ketika orang yang meyakini dan menerimanya dengan sepenuh hati meyakini, menerima dan menegakkan sila, secara alami akan melindungi Dharma. Maka, pintu kebijaksanaan ini adalah sulit untuk dipahami dan dimasuki. Semua Sravaka dan Prayeka Buddha tidak tahu akan ini. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Orang yang pintar akan mampu memahami. Kita harus mengetahui ajaran Buddha, kebijaksanaan Buddha. Beliau dapat membuka pintu kebijaksanaan kebenaran dari seluruh prinsip di alam semesta, yakni pintu kebodian menuju jalan kebenaran. Jalan ini sangat rata dan lebar. Kita sebagai orang yang belajar ajaran Buddha, jika kita dapat masuk menuju pintu ini, pintu kebijaksanaan ini adalah memahami sepenuhnya kalau segala fenomena Dharma adalah atribut sejati. Pintu kebijaksanaan artinya memahami sepenuhnya kalau segala fenomena Dharma adalah atribut sejati. Pintu memiliki makna dari melewati, dapat memasuki. Inilah pintu kebijaksanaan. Banyak atribut sejati pintu kebijaksanaan. Kita harus memasukinya. Atribut sejati ini adalah satu pintu jalan energi positif, sehingga kita harus benar-benar mendalaminya. Bila kita dapat memasuki pintu ini, dapat menembus banyak sekali prinsip kebenaran. Inilah memasuki pintu kebijaksanaan, sehingga pintu kebijaksanaan adalah satu niat pikiran. Dari cerita ini, kita dapat memahaminya. Mempelajari ajaran Buddha tergantung pada satu niat pikiran. Niat pikiran kamu ini sangat tulus. Dengan sendirinya, energi positif akan berada di sekelilingmu. Sehingga dikatakan, satu pikiran baik dapat menghilangkan 1000 bencana. Inilah prinsip kebenaran. Sehingga kita harus senantiasa yakin pada kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha sebenarnya juga adalah kebijaksanaan kita para makhluk. Kita para makhluk setiap orang memilikinya, sehingga senantiasa
bersungguh hati.